kita semua nih, tadi udah ada ajak ngobrol. Palestina akhirnya bisa merasakan kedamaian tanpa ada suara bising amunisi yang menghantui. Berbagai momen mengharukan langsung terpancar dari masyarakat bumi para nabi. Mereka sudah kembali tersenyum karena diperjuangkan mati-matian oleh negara sekutu. Salah satunya ada Indonesia yang selalu menjadi garda terdepan untuk memberikan dukungan. Bahkan para anak-anak Palestina sampai mengibarkan bendera merah putih sebagai ucapan terima kasih. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Bantuan yang sampai ke Palestina. Perdamaian di tanah Palestina berhasil mendapatkan sambutan hangat dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari pemerintah Indonesia yang bergerak cepat mengirimkan bantuan. Nusantara telah mengirimkan sebanyak 2 kontainer gandum kepada rakyat Palestina. Bantuan mulia ini dikumpulkan dari donasi seluruh masyarakat tanah air. Gak cuma itu, pemerintah juga mengirim para relawan untuk membantu situasi di Gaza. Kami juga kirim 16 orang yang tergabung dari 6 lembaga. Rata-rata mereka dari pengurus lembaga yang bergerak pada bidang program. Karena bantuan ini berkaitan dengan berkelanjutan, ungkap Ketua Aliansi IHAP Fadil Mafkuri. Bantuan dari Indonesia untuk rakyat Palestina diprediksi bakal terus bertambah. Pasalnya, Basnas berencana untuk kembali membangun rumah sakit Indonesia di Tanah Gaza. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun masjid dan sekolah di Palestina. Bahkan, Presiden Prabowo dikabarkan bakal turun langsung sebagai bukti solidaritas Indonesia. Kami berencana mendukung rekonstruksi di Palestina dengan membangun rumah sakit Indonesia, masjid, dan sekolah. Kami berharap Bapak Presiden dan Menteri Luar Negeri dapat melakukan peletakan batu pertama sebagai simbol solidaritas bangsa Indonesia, ungkap Ketua Basnas. Niat baik dari Basnas mengundang pujian dari Ketua MPR yakni Ahmad Muzani. Dirinya menganggap organisasi ini mampu bekerja keras demi rakyat Palestina. Kami mengucapkan terima kasih kepada Basnas yang telah berjuang keras membantu perjuangan rakyat Palestina, yang telah berjuang keras memberikan support yang tiada henti kepada rakyat Palestina, puji Ketua MPR. Kepedulian Basnas terlihat dari bantuan sebesar 120 miliar rupiah yang telah disalurkan. Bahkan, nilai ini diprediksi akan semakin bertambah karena tingginya kepedulian rakyat Indonesia. Perjuangan keras Prabowo Subianto. Citra positif yang diterima Indonesia dari rakyat Palestina gak lepas dari perjuangan keras Prabowo Subianto. Beliau kerap mengangkat isu Palestina di setiap forum internasional yang dihadiri. Bahkan, Prabowo sudah memperjuangkan nasib rakyat Palestina semenjak dirinya dilantik menjadi presiden. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, ucap Presiden Prabowo usai pengucapan sumpah sebagai presiden. Kerja keras ini terus dilanjutkan oleh Prabowo saat dirinya berada di luar negeri. Komitmen ini terlihat dari dirinya yang dengan lantangnya menyinggung isu Palestina di KTT G20. Pidato Prabowo ini pun bukan omon-omon semata. Pasalnya ia kerap menyinggung isu Gaza dan Palestina, bahkan Ukraina di berbagai konferensi tingkat tinggi yang dihadiri Indonesia. Kami mendesak gencatan senjata segera di Gaza. Hanya dengan perdamaian dan stabilitas, kita dapat mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kami mendesak G20 untuk menggunakan kekuatan kolektif untuk memperkuat upaya multilateral terkait masalah ini. Dukungan Presiden Prabowo tidak terbatas pada jalur diplomatik semata. Berbagai bantuan kemanusiaan dan sosial juga telah disalurkan di bawah kepemimpinannya.
Saat menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo memerintahkan pengiriman kapal rumah sakit ke Gaza. Bahkan ia secara pribadi menyumbangkan 5 miliar rupiah untuk rakyat Gaza. Selain itu, Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo memprakarsai program beasiswa bagi 22 pemuda calon kadet Palestina di Universitas Pertahanan Indonesia. Bahkan Prabowo mengaku siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk menjaga situasi di tanah Gaza. Jika ada kemungkinan gencatan senjata dan kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional, kami siap menyediakan pasukan tersebut, janji Prabowo. Dapatkan satu set joran pancing dari Soga Yilang yang kuat untuk menangkap ikan besar. Cek link di bawah ini. Senyum yang kembali merekah. Bantuan yang dikirimkan Indonesia berhasil mengembalikan senyuman rakyat Palestina. Sebelumnya, senyuman negeri para nabi sempat hilang karena kelakuan keji Israel. Namun, resminya gencatan senjata dan banyaknya bantuan dari Indonesia berhasil mewarnai hari mereka. Bahkan, masyarakat Gaza gak henti-hentinya berterima kasih kepada Nusantara. Gak cuma kalangan dewasa, ucapan terima kasih juga diberikan oleh anak-anak dan pelajar di sana. Bahkan mereka mempersembahkan rasa syukur ini dengan sebuah video spesial. Dalam unggahan tersebut terlihat segerombolan anak Palestina yang mengibarkan bendera mereka dan Nusantara. Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk yang bertuliskan "Terima kasih Indonesia". Solidaritas yang ditunjukkan Bumi Nusantara juga mendapat apresiasi dari utusan khusus Palestina Riyad Al-Maliki. Terima kasih kepada Indonesia atas segala hal yang telah mereka lakukan kepada kami, kepada Palestina, kepada rakyat Palestina selama bertahun-tahun, menunjukkan solidaritas, kekuatan dukungan, dan komitmen untuk penentuan nasib sendiri rakyat Palestina demi kebebasan dan kemerdekaan mereka, ungkap Riyad Al-Maliki. Selain itu, utusan khusus Palestina tersebut juga menyampaikan aspirasi rakyat negeri para nabi. Pasalnya, mereka berharap Indonesia bisa terus mendukung Palestina meraih kemerdekaannya. Masyarakat Palestina ingin terus menjalin kerjasama dengan Indonesia. Bahkan mereka berharap bisa terus menjalin hubungan baik dengan tanah air di masa depan. Dapatkan 6 box bakpia dengan berbagai macam rasa yang cocok kamu cemil di waktu santai dengan harga yang murah. Cek link di bawah ini. Tanggapan media asing. Keteguhan Prabowo Subianto membela rakyat Palestina mendapat sanjungan media asing. Salah satunya pujian datang dari media asal Mesir. Mereka salut dengan tekad bulat Prabowo yang ingin membantu Palestina sejak dilantik menjadi presiden. Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina dan kesiapannya untuk terus mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Puji Yom Sabah. Selain itu, Quds Press dibuat kagum dengan ketegasan Prabowo membela Palestina. Pasalnya, media tersebut melaporkan pernyataan tegas Menlu Sugiono terhadap aksi semena-mena Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan agar penduduk Israel bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya di Gaza. Puji Quds Press. Pujian juga datang dari media raksasa Jazirah Arab yakni Al Jazeera. Media asal Qatar ini takjub dengan rakyat Indonesia yang selalu solid mendukung negeri para nabi. Di luar Istana Maimun, lautan orang yang berpakaian berwarna bendera Palestina berkumpul untuk melaksanakan aksi damai. Lapor Al Jazeera. Kepedulian Indonesia juga mendapat sorotan dari negara adik kuasa. Pasalnya, media Rusia yakni RIA Novosti mengacungi jempol solidaritas Indonesia kepada Palestina. Kanal berita ini juga menyebut Nusantara juga membantu Moskow dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Kementerian Keadaan Darurat Rusia juga ikut dengan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke negara-negara seperti Palestina. Tulis RIA Novosti. Jadi, begitulah momen senyum rakyat Palestina setelah terima bantuan Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?